Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. China now produces more ships every year than all of the American shipyards combined. Think of that. And it was Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back ya di Adi Kristen Channel. Dan ini udah 30 menit aku nonton Donald Trump speech terkait dengan pajak ya, pajak dari barang-barang import atau tarif untuk barang-barang import yang disampaikan, dan ternyata ada banyak aspek. Teman-teman, Donald Trump berbicara tentang tarif pajak kendaraan, kemudian juga sampai bahan makanan. Contohnya itu kayak apa namanya, susu, kemudian telur, dan masih banyak lagi, dan ini belum ada listnya, teman-teman. Jadi kalau buat dihafalin itu sangat-sangat sulit ya. Dan tentu saja di beberapa media sudah cepat banget untuk update tentang keputusan dari Donald Trump untuk menaikkan tarif pajak untuk berbagai negara. Jadi pada intinya adalah Donald Trump di acara kemarin atau di acara hari ini ya, itu baru aja mengumumkan tentang kebijakan baru untuk tarif import yang masuk ke Amerika Serikat. Dengan tujuan adalah di masa depan mereka pengen reduce taxes dan juga membayar hutang-hutang nasional Amerika Serikat. Jadi pada intinya di acara ini Donald Trump mendeklarasikan bahwa Amerika Serikat akan menjadi economic independence, yang mana dia berbicara di depan Rose Garden ya, event tersebut. Dan ini merupakan sebuah langkah yang diambil Donald Trump supaya Amerika Serikat katanya tidak menjadi penonton di negerinya sendiri, sebab barang-barang import dari Cina dan juga dari negara-negara lain sudah kian membanjiri Amerika Serikat. Begitu pula dengan banyaknya imigran-imigran gelap yang masuk ke Amerika Serikat, dan ya tentu saja ini merugikan untuk ekonomi mereka. Jadi mereka berencana untuk membatasi barang-barang asing itu untuk masuk ke Amerika Serikat dengan melakukan kenaikan tarif pajak, di mana hasil dari pendapatan pajak tersebut akan dipakai untuk developing manufacturing, kemudian membayar utang-utang, kemudian juga mengurangi beban pajak untuk warga negara Amerika Serikat itu sendiri, sehingga ini akan membuat perekonomian mereka growing kembali. Jadi sungguh berani apa yang dilakukan oleh Donald Trump ya, dibandingkan dengan presiden-presiden yang sebelumnya gitu, dimana ya banyak sekali kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak mendukung untuk perekonomian Amerika Serikat. Jadi pada intinya adalah Donald Trump dengan berani memberikan tarif pajak yang terbaru. Untuk rinciannya mungkin kita akan post di komunitas Telegram ya, sebab eh, Donald Trump pidato tanpa teks, teman-teman. Jadi bener-bener powerful banget ya, menggebu-gebu banget apa yang disampaikan oleh Donald Trump pada live kali ini gitu. Teman-teman, ada beberapa respon ya dari Kanada yang sudah memberikan respon terlebih dahulu sebelum pidato tersebut, di mana Kanada bersedia menghapus tarif pajak jika Amerika Serikat melakukan hal yang sama. Di pidato terbarunya, Donald Trump tidak melakukan penghapusan pajak untuk Kanada. Jadi ini masih bakalan terjadi perang tarif. Begitu. Kemudian juga sebelumnya Israel kemarin juga sudah mengumumkan mereka tidak akan membebani pajak ya untuk Amerika Serikat, dan aku sendiri belum tahu responnya seperti apa. Terkait dengan Cina. Nah, Cina ini mendapat pujian dari Donald Trump sebab pertumbuhan perekonomian Cina itu benar-benar sangat cepat, sangat-sangat meluas dengan strateginya yang mana menargetkan harga-harga produk mereka dengan murah sehingga bisa membanjiri pasar Amerika Serikat dengan produk China. Dan itu tidak akan terjadi lagi sebab mereka secara resmi menaikkan tarif pajak ya, untuk membatasi ruang gerak dari Tiongkok untuk bisa bertahan ataupun bermain di pasar Amerika Serikat. Dan Cina pun juga nggak takut. Cina tidak gentar ya. Cina akan membatasi perusahaan untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Jadi intinya adalah dari negara mereka ya itu membatasi investor-investor asal Cina ya untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang punya bendera Amerika gitu. Jadi Cina sendiri melawan
Kurang lebih seperti itu. Jadi kondisi dari market sekarang ya ini bakalan terjadi perang dagang, bakalan terjadi perang tarif, sehingga apapun yang akan kita temukan ke depan ini pasti akan berpengaruh sama kondisi dari makroekonomi. Akan terjadi perlambatan yang luar biasa, barang-barang import dari Amerika Serikat akan semakin sedikit, dan kalaupun mereka berani masuk banyak ke Amerika Serikat, itu berarti pendapatan pajak dari Amerika Serikat pun juga akan terus mengalami peningkatan, sehingga bisa tercapai tuh apa yang dipengenkan oleh Donald Trump, yaitu menjadikan manufacturing Amerika Serikat lebih baik, kemudian hutang-hutang mereka akan dibayarkan lewat penghasilan dari pajak impor tersebut ya, gitu. Hari ini teman-teman kita belum bahas kalender ekonomi ya. Jadi hari ini kita akan dapat beberapa rilis data yang cukup penting. Salah satunya adalah PPI dari Uni Eropa, kemudian Eurozone Composite PMI dari Uni Eropa jam 3 sore dan juga jam 4 sore nanti. Lalu dari Amerika Serikat akan rilis data jobless claim, initial jobless claim, dan juga export import untuk Amerika Serikat yang akan dirilis jam setengah 8 malam nanti. Kemudian juga ada ISM non-manufacturing businesses untuk Amerika Serikat ya. Manufacturing PMI rilis jam 9 malam nanti. Ini akan berpengaruh dan mempengaruhi kondisi dari pergerakan dolar. Sementara sedikit review untuk data kemarin, kita dapat data non-farm employment change dari Amerika Serikat, hasilnya lumayan bagus. Kemudian crude oil inventory juga masih dalam posisi yang lebih baik dibandingkan data sebelumnya. Jadi kemarin indeks dolar harusnya sedikit menguat ya. Tapi realitanya indeks dolar masih minus 0,3%. Bitcoin dan kawan-kawan sempat spike up naik ke 88.400. Sekarang cuma berada di kisaran 86.000. S&P 500 juga ada sedikit kenaikan. Emas tidak kalah teman-teman, emas masih dalam posisi yang cukup strong. Bitcoin dominance overall rally 1,23%. Impactnya banyak altcoin yang belum recover. Ya, ada Mudeng, ada Manta, kemudian beberapa altcoin ini masih cukup lesu. Sementara Bitcoin ini masih sangat superior sementara ini. Begitu, wah banyak banget kita dapat data ya hari ini. Dan menurut saya sih untuk tarif pajak ya kemungkinan ini akan memberikan impact perekonomian menjadi lebih slow di seluruh dunia, teman-teman. Mungkin juga akan ada perlawanan dari berbagai negara ya terkait dengan kebijakan dari Donald Trump ini untuk menaikkan tarif pajak. Nah ini Bitcoin yang sempat naik sekarang udah mulai koreksi kembali karena memang sentimennya negatif untuk makroekonomi. Oke, kita lanjut lagi membahas tentang salah satu perusahaan asal India dikabarkan siap untuk mencari dana untuk membeli Bitcoin kembali, teman-teman. Jadi salah satu perusahaan bernama Jet King Train, ya ini dikabarkan akan siap untuk melakukan pembelian Bitcoin, menjadikan Bitcoin sebagai strategic fund untuk perusahaan mereka. Jadi sudah meluas adopsi dari Bitcoin. Selain itu juga ada Sony Singapore dikabarkan berencana ya untuk melakukan pembelian dan juga pembayaran menggunakan USDC. Nah, ini dia akan beli lewat crypto.com. Jadi Sony sendiri juga sudah terbuka untuk penggunaan stablecoin. Terus dilihat dari berita yang lain juga ada bank terbesar kedua di Jepang dikabarkan berencana untuk meluncurkan stablecoin mereka sendiri. Mereka bekerja sama dengan Avalab. Ya, ini stablecoinnya bakalan berbasiskan US dollar sepertinya atau ini akan menggunakan yen Jepang, teman-teman. Belum disampaikan sih ini pembicaraan terkait dengan pengembangan stablecoin ini nanti akan di-peg seperti US dollar atau di-peg menggunakan yen. Tapi yang pasti adalah minat dari banyak investor terkait dengan Bitcoin dan juga stablecoin nampaknya semakin lama semakin meningkat. Kemarin juga ada sedikit kontroversi dari Justin Sun ya. Justin Sun mengatakan bahwa First Digital Trust secara efektif bangkrut dan tidak dapat memenuhi pencairan dana klien. Jadi ya dari First Digital itu pernah meluncurkan stablecoin namanya FDUSD.
Ya, ini stablecoin yang di-backup oleh Treasury Bill dari Amerika Serikat yang di-peg 1:1 dengan dolar. Dan menariknya adalah stablecoin ini turun sekitar 2% dalam perdagangan 24 jam terakhir. Wow, terguncang nih FDUSD setelah cuitan dari Justin Sun, founder dari Tron, BitTorrent, dan juga Huobi Global ya teman-teman, atau HTX. Dan kalau kita lihat, First Digital sudah mengklarifikasi juga bahwa apa yang disampaikan oleh Justin Sun itu tidak benar, atau false, atau salah, teman-teman. Mereka siap, mereka punya asetnya. Dan ya kurang lebih itu klarifikasi dari eh, First Digital. Tapi sementara ini harganya belum pulih, belum kembali di-peg 1:1 dengan dolar. Apakah FDUSD ini bakalan aman ke depannya atau bagaimana? Karena kalau kita lihat ini juga merupakan sebuah stablecoin dengan market cap yang lumayan besar. Gitu, jangan-jangan ada keruntuhan stablecoin lagi berikutnya. Jadi tetap hati-hati ya buat kita semua. Terus dari Mantra. Mantra ada burning token beberapa kali dalam 24 jam, bahkan dalam 2 hari terakhir ada pengiriman dana ke Node Wallet atau Dead Wallet. Yang berarti adalah Mantra ini sedang di burning oleh mereka punya ekosistem ya. Itu. Jadi ada proses burning yang dilakukan, impact-nya kemungkinan positif untuk token Mantra. Itu, teman-teman. Kemudian dari berita yang lain adalah Fidelity launching retirement plan yang akan menggunakan kripto. Di mana Fidelity ini berencana untuk menjadikan beberapa produk berupa Bitcoin, Ethereum, Litecoin sebagai salah satu produk untuk dana pensiun, teman-teman. Produk dana pensiun yang akan diluncurkan oleh Fidelity. Terus juga ada Grayscale baru saja meluncing untuk Bitcoin apa nih namanya? Bitcoin Covered Call ETF dan juga Grayscale Bitcoin Premium Income ETF. Jadi ada produk ETF baru yang sedang diluncurkan oleh Grayscale dan masih menunggu tahap persetujuan. Ini masih ngomong nggak ya Donald Trump? Oh, masih teman-teman. Jadi live-nya masih sedang berlangsung ya. Mungkin nanti aku akan update di komunitas Telegram terkait dengan berita pajaknya setelah memang teksnya sudah rilis gitu. Jadi panjang banget dengerin pidatonya dan itu kalau kita mau tahu berapa kenaikan tarif pajaknya kita mesti catat teman-teman. Itu aja. Jadi aku lebih baik buat nunggu aja. Overall Bitcoin gimana setelah pidato tersebut? Kalau kita lihat sih sekarang ini masih dalam under pressure ya. Bitcoin masih dipertahankan di kisaran level 85.400-an. Bitcoin kena reject di 88.000, level yang sebelumnya juga reject Bitcoin dari movement kenaikan. Dan overall sementara ini ya secara volume memang sempat mengalami kenaikan, smart money pun juga udah mulai masuk di market. Tapi ini belum clear ya secara movement pergerakan Bitcoin ini bakalan kemana. Jadi saya sendiri juga masih melihat-lihat sih peluangnya untuk market kemana. Teman-teman, kalau kita lihat dari beberapa aspek ya, hal yang paling penting dalam kenaikan pada Bitcoin kali ini adalah dia ngikutin harga S&P 500 atau saham Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat dari tren, sebenarnya S&P 500 ini ada potensially double bottom jangka pendek. Jadi ada kemungkinan dia kembali naik ke kisaran 5.800-an. Jadi kalau S&P 500 mengalami kenaikan kembali, ini mungkin juga akan diikuti oleh pergerakan dari Bitcoin. Bitcoin pun juga akan berpotensi untuk rally lebih tinggi lagi. Potensial target bisa ke 88.000 sampai dengan 92.000-an. Jadi kisaran range tersebut sih untuk movement jangka pendek pada Bitcoin. Dan terkait dengan tarif pajak ini sebenarnya tidak terlalu mengagetkan market ya. Market sudah mengantisipasi bahkan dari sebulan yang lalu. Ya, ketika Donald Trump memang ancang-ancang memberikan banyak sekali ancaman terkait dengan tarif pajak, itu sudah diantisipasi benar oleh market. Sehingga sebulan lalu Bitcoin itu udah koreksi duluan lah, istilahnya seperti itu. Jadi ketika pidato kali ini market udah nggak terlalu kaget dan sepertinya ada kemungkinan untuk market sedikit mengalami recover.
Meskipun memang sekarang trennya masih dalam posisi yang turun. Dari weekly time frame overall bagus secara tren. Kemudian dari daily time frame kita nunggu closing untuk daily hari ini sebab movement dari Bitcoin ini sempat bagus ya, tapi tiba-tiba ada sell off lagi menandakan bahwa buyer pun cukup galau sama arah kedepannya untuk market. Dan sepertinya masih meraba-raba juga sih impact dari kenaikan tarif pajak yang diambil Donald Trump ini akan seperti apa untuk makroekonomi ya, dan juga beberapa negara juga ditunggu responnya terkait dengan tarif pajak yang baru ini. Itu sih dari saya sendiri, untuk prediksi pergerakan harga Bitcoin bakalan kemana, menurut saya sekarang masih cukup ambigu ya, masih belum clear, masih belum jelas. Tapi saya rasa untuk bearish atau penurunan itu baru akan kemungkinan terjadi kalau pergerakan Bitcoin bisa tembus di bawah 80.000. Let's say dia ke 79.000, itu udah ancang-ancang kemungkinan posisi bearish bisa terjadi pada Bitcoin. Namun kalau seandainya kita masih dipertahankan di level-level di atas 80.000, probably target kita masih bisa ke 91.000, bahkan bisa lebih tinggi, teman-teman. Itu ya, sementara dari saya sendiri lebih kayak melihat gimana respon dari market. Ya ini market lumayan ngeri-ngeri sih merespon tarif pajak yang sudah dinaikkan oleh Trump. Ya, jadi paling gitu aja teman-teman buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram ya, buat teman-teman yang punya Telegram yang pengen untuk join. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Oke teman-teman, ini adalah report dari Get.io ya tentang launch pool, di mana Get.io sudah melisting beberapa koin, 16 project total, ditambah lagi dengan 5 hot project ya yang listing di bulan Maret kemarin. Ada Gun, Mubarak, Min, Pel, dan juga Kilo yang lumayan hype. Ada juga beberapa campaign dari Get.io untuk menambah hadiah dari teman-teman. Salah satunya adalah untuk pengguna baru ya, teman-teman bisa unlock hadiah sampai 20.000 US dollar prize pool dengan teman-teman melakukan KYC lewat link yang ada di kolom deskripsi, lakukan deposit. Teman-teman minimum depositnya kali ini adalah $100, berpeluang mendapatkan prize pool sampai 2.000 US dollar. Kemudian juga kalau teman-teman melakukan trading, minimum trading di market spot at least $100, bisa berpeluang mendapatkan price pool sampai 10.000 US dollar. Ada juga campaign untuk token EMT yang baru listing, jadi deposit dan trade token EMT bisa berpeluang mendapatkan hadiah. Dan campaign ini berakhir sampai 7 April 2025. Buat yang tertarik, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.